Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Alladzina lam yuqatilukum fid din aw yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Al-Humaidi, telah menceritakan hadis ini kepada kami Al-Humaidi. Al-Humaidi adalah Abu Bakar Abdullah ibn Zubair ibn Humaid Al-Humaidi, termasuk seniornya guru Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, salah satu dari pilar ilmu hadis dan fiqih di masa itu. Sampai beliau mengatakan, law baqitu ana bi Khurasan wa Ahmad bin Hanbal bil Iraq wa law baqitu ana bil Hijaz wa Ishaq ibn Rahuya bi Khurasan wa Ahmad ibn Hanbal bil Iraq la yaghlibuna ahad. Kalau tetap aku masih hidup di Makkah atau di Hijaz, kemudian Imam Ishaq bin Rahuya di Khurasan dan Imam Ahmad bin Hanbal di Irak, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Beliau sahibul musnad yang terkenal, Musnad Al-Humaidi. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Ibnu Uyainah, telah menceritakan hadis ini kepada kami Ibnu Uyainah, ma'ruf dengan Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan Ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, faqihul Hijaz wa muhaddithuha, Amirul Mukminin bil hadis, adalah imam fikih dan hadis di masanya juga di Hijaz atau di Makkah Al-Mukarramah. Qala haddatsana Hisham ibn Urwah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibnul Awwam al-Asadi. Ibnul Awwam al-Asadi itu salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Di masa tabi'in di Madinah itu banyak sekali fuqaha, banyak sekali ahli hadis, tapi yang paling terkenal ada 7, salah satunya adalah Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi al-Qurashi. Beliau salah satu dari 4 orang yang sama-sama berdoa di Hijr Ismail sambil bersandar ke Ka'bah, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, Mus'ab ibn Zubair ibn al-Awwam, kemudian Urwah ibn Zubair bin Awam, kemudian Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Abdullah bin Zubair berdoa minta jadi khalifah, alhamdulillah terkabul. Kemudian Mus'ab bin Zubair memohon kepada Allah menikah dengan 2 orang dua orang perempuan di Makkah, alhamdulillah terkabul, dan berdoa minta jadi gubernur di Irak dan juga dikabulkan Allah SWT. Kemudian Urwah ibn Zubair ini, yaitu syekh kita pada kesempatan ini, adalah meminta kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, dan alhamdulillah menjadi salah satu dari pilar ilmu di masa tabi'in. Sedangkan Abdullah bin Umar bin Khattab, yang satu-satunya sahabi dari yang keempat ini, dari yang 4 ini,
dia meminta permintaan yang lebih besar, ayyaghfirallahu li, semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Tentu saja ini ketahuannya di akhirat insyaallah taala. Dan inilah memang sahabat itu lebih besar daripada tabi'in, tabi'in lebih besar daripada tabi'in, dan as-salaf secara umum lebih besar daripada kita yang datang di kalangan al-khalaf di belakangan. Qala akhbarani abi. Dia mengatakan, maaf tadi hadatsana Hisham ibn Urwah, Hisham bin Urwah belum bapaknya. Sekarang Hisham bin Urwah juga anak dari Urwah, salah seorang ulama besar pula, juga menikah dengan seorang perempuan, anak pamannya juga seorang muhadditsah, seorang ahli hadis besar. Qala akhbarani abi, telah menyampaikan hadis kepadaku abi, bapakku, yaitu Urwah ibn Zubair tadi yang sudah kita sebutkan. Qala, Urwah berkata, akhbaratni Asma bintu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anha wa nabiha, telah menceritakan kepadaku Asma bintu Abi Bakr as-Siddiq. Ya, Asma itu ibunya sendiri. Dia menyebutkan nama ibunya. Ya, menyebutkan nama ibunya itu Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Qalat, dia berkata, yani Asma binti Abi Bakar terkenal dengan zatun nitakhain, yaitu seorang wanita yang punya dua ikat pinggang. Kisahnya adalah ketika Nabi hijrah ke Madinah, Asma lah yang bertugas mengantarkan makanan Nabi dan bapaknya di Gua Thawr ketika mereka bersembunyi selama 3 malam di situ. Ini bisa dilihat bagaimana kesungguhan dan ketegaran Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, dan hadisnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Qalat atatni ummi raghibatan. Ibuku katanya datang kepadaku dalam keadaan ingin meminta sesuatu, ingin saya memberikannya sesuatu, artinya ingin kebaikan dari saya. Fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi masih hidup, karena pada waktu itu ibunya beliau dalam keadaan masih musyrikah. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa dia masih musyrikah, masih beragama syirik. Dan itu terjadi pada masa Nabi alaihi salatu wassalam. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha, lalu saya tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanyakan pada Nabi alaihi salatu wassalam, apakah boleh saya menjalin silaturrahim dengannya? Ini bahasa silaturrahim maksudnya adalah memberi sesuatu, karena yang namanya silaturrahim itu mesti saling memberi, yaitu baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk benda, saling membantu. Nah, itulah yang namanya silaturrahim, saling menanyakan, saling mendoakan. Nah, asiluha, boleh tidak saya sambung silaturahim saya dengan ibu saya yang masih kafir tersebut? Qala na'am. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, iya, boleh. Nah, artinya Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabinya alaihi salatu wassalam tidak melarang seorang anak untuk berbakti, untuk berbuat baik, untuk memberi baik jasa maupun benda, untuk untuk menghidupi, memberikan tempat tinggal, memberikan rumah, memberikan pakaian, memberikan makanan, dan segala yang dibutuhkan olehnya, selama bukan untuk sesuatu yang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, selama tidak untuk sesuatu yang sifatnya maksiat atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dipaksa seperti itu atau diikut sertakan dalam hal seperti itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memaksa kamu untuk menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Cuman wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah bersahabat dengan keduanya, tetaplah dekat dengan keduanya,
di dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan yang ma'ruf, yang kita yang baik-baik. Ma'asyiral akhawat, ma'asyiral ummahat yang dirahmati Allah SWT, qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah yaitu rawi syekh dari syekhnya Imam Al-Bukhari, dan Ibnu Uyainah ini juga guru syekh dari atau guru Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala Ibnu Uyainah berkata, fa anzalallahu azza wa jalla fiha, dalam kisah ini Allah turunkan ayat Al-Qur'an. Artinya menurut Imam Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, ayat tentang ayat yang berikut ini turun dan sabab nuzulnya adalah kisah Asma bersama ibunya yang masih musyrikah, yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqassitin. Allah tidak melarang kalian, yaitu berbuat baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian. Kalau tidak memerangi berarti boleh berbaik-baik dengannya. Walam yukhrijukum, dan tidak pula mengusir kalian min diyarikum, dari tempat-tempat tinggal kalian. Antabarruhum, yaitu kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan tetap berlaku adil kepada mereka. Harus berlaku adil. Jadi keadilan Islam itu bukan hanya meliputi umat Islam, tapi meliputi seluruh umat yang ada. An tuqsitu ilaihim wa antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, hadis ini sesuai atau jelas tujukannya kepada bab, yaitu babu birril walidi al-musyrik, yaitu bab berbuat bakti atau berbuat baik, berbakti kepada orang tua yang masih musyrik, masih berbuat syirik. Jadi harus dibedakan ya ummahat dan akhwat yang rahmati Allah SWT, antara bakti dengan mengikuti, antara bakti dengan mengikuti, antara berbuat adil kepada orang kafir dengan mencintai. Nah, antara berbuat adil dengan mencintai, karena mencintai tidak dibolehkan, mencintai kekufuran dan orang kafir tidak dibolehkan, tapi berbuat adil kepada mereka adalah suatu kewajiban kita. Makanya dengan syarat mereka tidak memerangi kita dan tidak pula mengusir kita dari tempat-tempat tinggal kita. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, barangkali ini sangat jelas. Makanya Asma radhiyallahu taala anha ketika datang kepadanya ibunya dalam keadaan syirik, minta sesuatu atau minta dia bersilaturahim dengannya, yang tentu saja salah satu daripada konsekuensinya adalah memberikan sesuatu kepada ibunya. Maka dia bertanya dulu ke Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siliha, silakan, au na'am, silakan. Ya kaum muslimin dan muslimat, ini orang kafir, apalagi kita sesama muslim dan sesama muslimah. Ya kita kadang-kadang subhanallah lebih keras pula kepada orang muslim dan muslimah daripada kepada orang kafir kadang, subhanallah. Sebagian karena tidak memahami hakikat ini, kadang-kadang kepada sesama muslim dan muslimah yang tidak sepaham misalnya, lebih keras lagi sikapnya daripada sikap kepada orang-orang yang jelas-jelas di luar Islam. Orang di luar Islam saja boleh kita berbuat baik padanya, apalagi orang-orang yang sama-sama Islam dengan kita, walaupun tidak sepaham dan tidak sepakat atau tidak sealiran mungkin dengan kita. Baik. Kemudian hadis yang ke-26, yaitu hadis terakhir dalam bab ini,
Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Musa. Qala haddathana Abdul Aziz ibn Muslim an Abdullah ibn Dinar qala sami'tu ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul ra'a Umar radhiyallahu ta'ala anhu hullatan siyara tuba'u faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam As-Sahih. Ma'asyiral karimat, al-akhwatul fudlayat, rahimanillah wa iyyakum. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Musa, telah menceritakan hadis ini kepada kami Musa, yaitu Musa ibn Ismail al-Minqari Abu Salamah at-Tabuzaki, min sigari syuyukh Imam Bukhari, termasuk juniornya guru Imam Al-Bukhari rahimahullah. Thiqatun. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muslim, telah menceritakan hadis kepada kami Abdul Aziz ibn Muslim, yaitu Abdul Aziz bin Muslim Al-Qasmali Abu Zaid Al-Basri. Thiqatun. An Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Dinar Al-Adawi maulahum Al-Madani Abu Abdurrahman, min nubala'i at-tabi'in, termasuk salah satu imam ulama di kalangan tabi'in. Qala sami'tu Ibnu Umar, saya mendengar Ibnu Umar, yaitu Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang kita sebutkan pada cerita pada sanad sebelumnya, yaitu berdoa kepada Allah SWT dekat Hijr Ismail, ayyaghfirallahu lahu, Allah mengampuni dosanya. Subhanallah. Yaqulu, dia berkata, ra'a Umaru radhiyallahu anhu, Umar melihat. Dia juga menceritakan tentang ayahnya. Maka kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, bahwa menyebutkan nama orang tua ya di saat dibutuhkan itu tidaklah termasuk dosa kepada atau bagi anak. Tadi kalau Urwah tadi menyebut nama ibunya, akhbaratni Asma bintu Abi Bakar. Tapi kalau di depannya tidak mungkin kita panggil ya Asma, ya Umar, tidak. Tapi ini menceritakan kisah kepada orang lain. Tapi mungkin orang kita sangat hati-hati, tidak boleh nyebut orang tua ya. Kalau dulu sempat tersebut nama orang tua digigit bibir sampai lokam dulu ya, atau gigit jari. Nah, Allah musta'an. Umar melihat hullatan siyara, melihat suatu pakaian siyara. Siyara itu adalah pakaian yang ada rendah, perhiasannya dari bercampur dengan sutra. Ini biasanya hullah itu pakaian lapis luar, tapi biasanya tidak berlengan, tapi sampai ke bawah. Itu hullah, dipakai di atas kamis atau di atas jubah seperti ini. Itu merupakan pakaian kebesaran pada waktu itu, yaitu semacam bukan rompi kan hanya di atas, ini sampai ke bawah. Hullah itu pakaian kalau sekarang mungkin seperti fungsinya seperti la ilaha illallah, saya lupa pula, yang dipakai oleh para pejabat di Arab tuh.
Enggak, saya punya tapi kalau lupa namanya, lama enggak dipakai. Baik. Bukan shimag. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau ingat saya sampaikan. Baik. Lupa saya namanya, lama enggak dipakai karena sehari raya aja kita malu makainya. Nah, hullatun siyara. Artinya intinya di situ ada bahan sebagian dari sutra. Jadi dia itu rendah-rendahnya apa tukang jahit. Tialas emasnya di sini depan atau di tengah di sini itu ya ininya apa namanya tempat buah kancingnya ini kan. Nah ini namanya hullah. Di situ ada yang terbuat dari sutra. Maka Umar tuba waktu itu dijual di pasar. Faqala Umar ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibta hadhihi. Ya Rasulullah, ini bagus dibeli. Dia usulkan ke Nabi alaihi wasallam, bagus untuk Nabi pakai. Alaihi satal falbasha yaumal jum'ah. Engkau pakai di saat hari Jumat. Wa idza ja'aka al-wufud, dan ketika menyambut datangnya tamu-tamu, utusan-utusan dari kabilah, utusan dari negara lain untuk ya supaya penampilannya juga handsome. Qala innama yalbasu hadhi man la khalaqa lahu. Cuma Nabi katakan tidak mungkin saya beli ini. Ini pakaian orang-orang yang tak beruntung di akhirat. Siapa yang tak beruntung di akhirat? Orang-orang yang tak Islam. Artinya ini bukan pakaian laki-laki muslim. Karena Nabi sudah sebutkan, beliau pegang sutra, pegang emas, dia katakan inna hadzaini haramun ala zukuri ummati wa halalun ala inasiha. Ini emas dan ini sutra halal haram bagi laki-laki umatku, halal bagi kaum perempuannya. Dan makanya laki-laki tak boleh pakai emas, perempuan dianjurkan. Laki-laki tak boleh pakai sutra, wanita dibolehkan. Nah, maka Nabi SAW tidak namun bisa beli. Ini pakaian orang-orang yang tidak beruntung nanti di akhirat. Berarti pakaian orang-orang non muslim, tidak boleh dipakai oleh orang muslim. Fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bihulal. Nah, suatu waktu didatangkan, dihadiahkan atau dibawa ke Nabi alaihi salatu wasallam, baik hadiah atau mungkin ghanimah. Naam, faqala minha bihulal fa arsala ila Umar bihulla. Mungkin Nabi teringat Umar waktu itu kan, karena Umar yang ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pakaian yang terbuat dari sutra, hullah tadi, pakaian yang seperti tadi. Maka teringat oleh Nabi SAW, Umar lalu dikirimkan kepada Umar olehnya satu pasang. Nah, faqala kaifa albasuha wa qad qulta biha ma qulta ya Rasulullah, bagaimana saya nak pakai ini padahal engkau katakan ini pakaian orang yang tak beruntung di akhirat, bukan pakaian orang muslim. Qala, Nabi katakan inni lam u'tikaha litalbasaha. Umar, saya berikan induk ini kepadamu bukan untuk kau pakai, bukan untuk pakai, lakin tabi'aha, tapi mungkin kamu jual. Kenapa boleh dijual padahal tidak boleh dipakai? Karena dijual untuk perempuan boleh dipakai, untuk laki-laki tidak boleh. Nah, au taksuha, atau engkau berikan orang lain untuk yang boleh memakainya, yang lain yang memakainya. Dalam riwayat lain, Umar pernah juga diberikan oleh Nabi SAW pakaian sutra. Lalu Nabi katakan, pakaikan kepada keluargamu, bukan untuk kamu. Nah ini, jadi kamu boleh jual atau kamu pakaikan kepada yang boleh memakainya. Fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla ay yuslim. Lalu Umar kirimkan pakaian tersebut kepada saudaranya di Makkah yang belum masuk Islam. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral karimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana munasabah hadis ini kan katanya tadi bab tentang berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Di sini tidak ada orang tuanya, yang ada saudaranya.
Nah, gimana itu? Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala fikihnya daqiq, sangat teliti. Kalau berbuat baik kepada saudara saja yang musyrik, tentu kepada orang tua, kepada orang tua lebih dianjurkan. Jadi begitulah. Kalau kepada, makanya tanbih alal adna, diingatkan pada yang lebih rendah, tentu yang lebih tinggi lebih dibolehkan. Kalaulah saudara kita sendiri yang masih musyrik, boleh kita hadiahi, boleh kita hibahkan sesuatu, boleh kita berbakti kepadanya, berbuat kebaikan kepadanya, tentu orang tua lebih boleh lagi. Itu maksudnya. Di sini kan Umar mendapatkan itu dari Nabi SAW, lalu dikirimkannya kepada saudaranya yang belum masuk Islam. Nah, yang belum masuk Islam berarti boleh memakai, karena Nabi SAW katakan hadza la yalbasu hadza, afwan, innama yalbasu hadza man la khalaqa lahu. Ini dipakai oleh orang-orang yang tidak ada keberuntungan baginya di akhirat. Berarti kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, yang hadir maupun yang mendengarkan atau menyaksikan dimanapun berada, hadis ini munasabah sekali dengan bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari, yaitu babu birri al-walid al-musyrik, bab berbakti kepada orang tua yang masih dalam keadaan berbuat syirik atau kafir. Ma'asyiral karimat wal akhawatil fudlayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis ini, hadis yang kedua tadi dan hadis yang terakhir ini, satu tentu maknanya jelas sesuai dengan munasabah bab, yaitu berbuat baik kepada orang tua yang masih musyrik. Yang kedua, bahwasanya di antara pelajaran di sini bahwa sesungguhnya berdamai di saat damai dengan orang-orang kafir itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Makanya kita tidak boleh melakukan kezaliman kepada siapapun, sekalipun kepada orang zalim sendiri. Ya, orang kafir itu kan zalim. Wal kafiruna humuz zalimun, orang kafir itu dinamakan orang zalim. Tetapi sekalipun mereka zalim, kita tidak boleh berbuat zalim. Kita tak boleh berbuat zalim kepadanya. Makanya kemudian yang ketiga bahwasanya orang-orang yang ada beberapa orang-orang yang bahwasanya boleh memakai pakaian yang terbaik kita ketika, atau dianjurkan memakai pakaian terbaik dalam munasabah hari baik. Seperti kita hari Jumat bagi laki-laki, kemudian hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau ketika kedatangan tamu. Nabi SAW bila akan menyambut tamu, dia pilih pakaian yang terbaiknya. Makanya misalnya suami istri, jangan cemburu pula pada suami, tiba orang ancak kainnya, tiba rumah tidak ancak kain, salah juga memang. Seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anha, kuntu atazayyanu laha kama uhibbu an tatazayyana li. Saya selalu berhias di rumah itu karena saya ingin istri saya juga berhias ketika saya di rumah. Kadang-kadang itulah pas suami pulang lama lepong ya kan, pas kono abau basalon. Itu yang terbalik kadang kita ini, Allah musta'an. Pas suami pulang leja bodak-bodak lama lah, belepon ke muka kan. Subhanallah. Tapi gitulah ujian bagi kita kami suami-suami ini, sebagaimana juga kami ini ujian bagi istri. Allah musta'an. Semoga semuanya lulus ujian. Kemudian yaitu dari perkataan Umar, ya Rasulullah, beli pakaian bagus. Ini kan bagus nampak kan? Ini kan pakaian kebesaran. Apalagi di situ ada sutranya. Maka Umar waktu itu menyuruh Nabi untuk dipakai ketika hari Jumat atau kedatangan tamu, atau kedatangan utusan. Maka Nabi katakan tidak boleh. Maka di sini dipahami pula pelajaran selanjutnya bahwa sutra tidak dihalalkan bagi laki-laki. Mungkin ada yang bertanya, sekarang kan ada sutra asli, ada sutra sintetis. Nah, yang diharamkan itu adalah sutra yang terbuat dari ulat sutra ya,
Alat sutra ini yang tidak boleh. Adapun sutra sintetis atau sutra palsu itu dibolehkan. Wallahu taala alam. Kemudian orang-orang kafir tidak diwajibkan menjalankan furu'us syariah. Tidak diwajibkan menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Nah, tidak diwajibkan jalan syariat Islam. Buktinya ini kan syariat Islam haram, bagi mereka boleh. Buktinya Nabi SAW tidak melarang Umar menghadiahkannya kepada orang kafir. Kalau seandainya mereka juga dikenai kewajiban menaati hukum syariat, maka kita katakan atau Nabi pasti akan melarang Umar radhiyallahu anhu, tidak boleh Umar sekalipun mereka ke orang kafir. Maka oleh itu kaum muslimat, para ibu dan para ummahat dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diwajibkan mereka untuk menjalankan hukum-hukum syariat. Ini menandakan pula tidak ada paksaan dalam agama kita. Orang-orang yang tidak seagama dengan kita tak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu yang khusus bagi agama kita. Tapi kalau dia sudah menjadi aturan umum dalam agama, maka mereka mesti mentaatinya. Barangkali sampai di sini kajian kita pada kesempatan ini. Ternyata sudah ada bakul pertanyaan, banyak juga rupanya. Masya Allah, main kreatif ibu-ibu di sini bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, apa boleh kita mengikuti acara rihla ummahat di tempat orang banyak? Rihla ummahat di tempat orang banyak, kenapa tidak boleh? Rihla itu perjalanan. Perjalanan itu ada kalanya mesti safar, musafir. Kalau mesti musafir, yaitu jarak tempuh 1 hari 1 malam. Kalau namanya musafir, tentu saja yang perempuan itu harus ada mahramnya. Tetapi dalam patut sebagian ulama, kalau musafir dengan wanita-wanita yang memang thiqat, ya, walaupun tidak ada mahram, itu dibolehkan selama aman dari fitnah. Tapi kalau rihla, maksudnya ini acara, mungkin maksudnya refreshing, ya, atau mungkin rekreasi. Iya, boleh saja, kenapa tidak boleh? Selama tidak ada fitnah. Tapi kalau ada tempat orang tua ngintip di situ, janganlah. Pokoknya aman dari fitnah. Bahkan mungkin dianjurkan ini malah. Nabi SAW sering membawa istrinya. Jangankan rihla, perang pun dibawanya. Ya, perang pun diundi itu. Di apanya siapa yang pergi perang? Nabi pernah pergi ke tanah di kawasan Hamra'ul Asad. Dia sampai lomba lari dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itu berulang-ulang. Di saat Aisyah radhiyallahu taala anha masih ramping waktu itu, Nabi selalu kalah olehnya. Tapi di saat terakhir dia sudah mulai berbadan dan mulai gemuk, maka Nabi yang menang. Kata Nabi alaihissalam, hadhihi bitilka, ini adalah balasan yang kemarin saya kalah, sekarang saya menang. Itu boleh sekali, kenapa tidak? Bahkan kalau saya menganjurkan malah, apalagi yang sering terkurung di rumah. Sering terkurung di rumah. Saya merasa terkurung kemarin 13 hari aja, Masya Allah. Saya datang, dokter, ada keluhan Ustaz? Enggak ada, keluhannya tidak boleh keluar. Itu aja keluhannya, alhamdulillah. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih yang tidak teringat kepada ummahat yang Masya Allah perhatian mengirimkan obat-obat. Sampai sekarang jadi pengen tambah terus obatnya. Masya Allah. Kalau bahasa kami takinya malah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita berdosa jika orang tua kita masih menggunakan harta riba, padahal kita sudah mengingatkan dosa riba tersebut? Selama kita tidak ikut menikmatinya, ya, tidak ikut menikmatinya, dan kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan beliau-beliau, insya Allah kita tidak berdosa. Insya Allah kita tidak berdosa. Tapi tetap, ya, walaupun kita tidak berdosa, kita belum selamat. Kita ingin orang tua kita juga selamat. Makanya bila kita mengetahui sebagai anak dan kita punya kemampuan untuk melepaskan mereka dari himpitan riba tersebut, selamatkan mereka. Mungkin ini lebih diutamakan dari amalan-amalan yang lainnya.
Makanya selamatkan orang tua kita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Di lingkungan RW saya ada pengajian kaum ibu yang dilaksanakan di masjid. Di RW anak, tapi pengajiannya ana ragu apakah ustadz yang menyampaikan pengajian tersebut membahas hadis sahih atau bukan, karena takut perkara syubhat. Apakah boleh ana tidak mengikuti pengajian di masjid RW ana? Mohon penjelasannya. Kalau boleh tak boleh ikut itu tanya Pak RW-nya atau Bu RW-nya, boleh atau tidak bolehnya, ya. Tapi kalau seandainya masalahnya takut ada syubhat di dalamnya, ya tentu saja kita, kalau sudah takut syubhat berarti kita akan hati-hati. Tapi kalau ikut pengajian tersebut selama juga aman dari fitnah, baik fitnah syubhat maupun syahwat, maka mungkin ada baiknya kita ikut, apalagi kita bisa mempengaruhi. Misalnya kalau kita sudah mulai ngaji dan berilmu, tahu kita bahwa arah kajian ini ke sunnah, ini bukan sunnah ini, boleh tolong dipengaruhi, tolong berikan masukan kepada penanggung jawabnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena bagaimanapun menjalin hubungan dengan pihak-pihak di luar, dengan pihak-pihak yang mungkin tidak pengajian dengan kita diperlukan hari ini, sangat diperlukan. Kita juga, gimana kita nak menyampaikan dakwah, kita aja tidak bergaul dengan mereka. Gimana kita nak menyampaikan dakwah? Dakwah itu bukan hanya di dalam kalangan sendiri, ya. Jangankan saudara sesama muslim yang dalam tanda petik yang menyimpang jalannya, orang-orang kafir pun wajib kita dakwahi. Gimana tidak dakwahi kalau tidak berinteraksi dengan mereka? Nah, salah satu cara interaksinya mungkin dengan pengajian tersebut. Maka kalau seandainya memang sudah punya kemampuan untuk membezakan antara syubhat dengan yang bukan, ini mungkin perlu untuk diikuti, walaupun harus dengan hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau seandainya murni tidak ada sunnah di dalamnya, yang ada adalah syubhat semuanya, itu memang harus dijauhi. Kita memang menghindari mudarat itu didahulukan dari mendapatkan manfaat. Wallahu ta'ala alam. Apakah bayar fidyah puasa bisa diuangkan, dan apakah ada fidyah salat? Baik, ini dua pertanyaan nih. Jawaban pendek aja lah, untuk sepanjang-panjang ya. Baik, fidyah puasa bisa tidak diuangkan? Ikhwani fillah wa akhwati fillah yang saya muliakan, di zaman Nabi alaihissalatu wassalam itu sudah ada uang. Kalau kita katakan mereka perlu makanan, mereka juga perlu uang. Gimana? Orang-orang waktu itu baik miskin maupun kaya, mana yang lebih gembira, diberi uang atau diberi makanan? Nah, ibu-ibu sekarang yang miskin-miskin tunjuk tangan. Mana yang lebih senang, dikasih uang atau dikasih makanan? Alhamdulillah sama. Iya. Saya pun saya dikasih uang lebih senang daripada dikasih makanan. Padahal dalam keadaan lapar tuh lebih enak dikasih uang, apalagi masih harum-harum duitnya. Jadi kaum muslimat yang dirahmati Allah, kecenderungan ke uang itu lebih besar pada kecenderungan ke makanan. Apa sebab? Dengan uang kita bisa membeli yang kita inginkan. Dengan makanan kita harus makan yang ada itu. Kadang dalam keadaan kenyang dimakan juga muntah gitu. Maka oleh sebab itu tidak ditemukan atau tidak ada dianjurkan bahwa mereka memakai uang dalam membayar fidyah. Karena Allah tegaskan fidyatun ta'amu miskin, yaitu fidyah dengan memberi makan orang miskin. Maka tidak usah diutaatilah, walaupun sebagian ulama membolehkan. Ulama seperti Abu Hanifah rahimahullah melihat maslahat tadi, melihat hajat tadi, karena hajat orang kepada uang lebih besar pada hajat ke makanan katanya. Ini sejak dulu lagi, sejak zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi, orang lebih tinggi hajatnya kepada uang daripada makanan. Allah sebab itu Allah Ta'ala alam, pendapat yang paling kuat tidak dibenarkan. Adapun fidyah salat, ini fidyah salat ini tidak
tidak ada, sebab bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih bahwa setiap orang yang bertaubat tidak ada pernah dianjurkan dan ditanyakan oleh Nabi SAW berapa kali sholat tinggalkan, harus bayar sekian-sekian dan sebagainya. Nah, ada riwayat yang tidak sahih bahwa fidyah atau pendapat yang tidak berdasarkan dalil, berdasarkan qiyas, maka qiyas bertentangan dengan dalil, tidak dimuktabar. Oleh sebab itu tidak ada fidyah salat, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Allah balik Ramadan. Dan Ramadan semoga Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan, amin. Kebiasaan masyarakat kita apabila bertemu selalu mengucapkan maaf lahir batin ketika bersalaman karena ingin masuki bulan Ramadan. Apakah seperti ini termasuk bid'ah? Insyaallah tidak minta maaf masa bid'ah. Nabi alaihissalatu wassalam dalam banyak hadisnya menyuruh kita untuk saling memaafkan, apalagi di bulan Sya'ban ini. Bahkan ada hadisnya, da'u hazaini hatta yastaliha, diampuni bagi setiap hamba Allah SWT ya kecuali yang berseteru dan orang yang melakukan kesyirikan. Nah, terhalangnya amal kita gara-gara kita berburuk atau tidak berdamai dengan orang lain. Kalau seandainya kita memang dalam keadaan tidak hubungan yang tidak baik, maka bagus kita untuk saling memaafkan pada walaupun tidak sebenarnya yang dianjurkan itu kan memaafkan, bukan minta maaf. Tetapi kalau kita minta maaf juga tidak masalah, insyaallah taala. Wallahu taala alam. Tapi jangan tunggu pula hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu dan seterusnya. Apakah ada sunnahnya anak yang baru lahir kalau perempuan diiqamahkan dan laki-laki diazankan? Ini tergantung kepada hadisnya. Sebagian ulama seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, Imam Al-Baihaqi dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala menghasankan hadisnya, sehingga mereka mengatakan bahwa anak laki-laki diazankan, anak perempuan diiqamatkan. Hadisnya dalam hal ini dihasankan oleh mereka. Sedangkan sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Maka yang mendhaifkan mengatakan bahwa tidak sabit sunnahnya, wallahu taala alam. Kalau saya melihat, karena dari sisi makna ada hadis yang sahih mengatakan bahwasanya setiap anak yang lahir itu dicolek oleh syaitan, dan itulah yang dia menangis, dan syaitan kan takut kepada suara azan. Wallahu taala alam. Maka hadis ini, dan bagi yang mengamalkan hadis dhaif dalam fadilat amal, maka hadis ini insyaallah termasuk hadis yang lemahnya, kalaupun dikatakan lemah tidak terlalu lemah, dan yang kemudian ada asal muasalnya, yaitu tadi setiap anak yang lahir itu dicolek oleh syaitan. Wallahu taala alam. Jadi kalau ada yang mengamalkan tidak diingkari insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah emas putih boleh laki-laki memakainya? Emas putih itu emas nak? Suasor emas kan? Emas nak putih nak hitam tidak boleh laki-laki makainya, asal emas nak. Wallahu ta'ala. Ya. Suasor merah. Jadi merah putih ogo sama. Nak dia emas atau bukan? Kalau emas tidak boleh. Nah. Ya, kan ada yang 18 karat, ada 24 karat, 20 karat. Ya, itu berapa karat? Dia tinggalkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sentiasa melindungi Allah, amin. Dan semoga yang mendoakan dapat seperti itu pula. Kami ingin bertanya Ustaz, apakah ada keharusan bagi seorang anak untuk menziarahi kuburan orang tuanya untuk membersihkan kuburan mereka Ustaz? Wallahu ta'ala, saya tidak ada mengetahui dalilnya ini. Ya, untuk membersihkan kuburan wajib menziarahi dari waktu ke waktu. Wallahu ta'ala alam. Yang bermanfaat bagi mereka itu adalah mendoakannya dan bersedekah untuknya, atau haji dan umrah untuknya, dan menghubungi atau menyambungkan silaturahim orang tua kita semasa hidup dulu, lalu kita sambung di saat mereka sudah meninggal. Ini yang insyaallah bermanfaat. Adapun menyianginya, mencabut rumputnya, itu kalau tujuannya untuk supaya lapang
kuburan tidak ada masalah. Tapi kalau apakah itu syariat yang disyariatkan, wallahu ta'ala saya tidak mengetahuinya. Mau banyak ukurnya? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya bertanya, silakan. Setiap hari saya bersedekah subuh, alhamdulillah, Allahumma yataqabbal. Sampai ke saya enggak ya? Nah, setelah 1 bulan saya memberikan ke sekolah anak saya untuk membantu membangun bangunan sekolah. Suatu saat saya tidak mempunyai uang dan ibu saya dalam keadaan keuangan yang sulit. Jadi apakah berdosa jika saya memberikan uang infak subuh itu kepada? Enggak berdosa, berpahala malah. Ya kasih aja ke ibunya. Walaupun tidak susah, kasihkan. Karena yang paling utama menerima sedekah kita itu adalah orang tua. Kan tidak zakat kan? Kan tidak zakat kan? Ya kalau zakat kan ada masalah kalau seandainya orang tua kita dalam tanggungan kita lalu kita beri zakat sama yang berzakat pada diri sendiri. Tapi kalau di luar tanggungan kita boleh diberikan zakat. Jelas ya? Tapi kalau hanya sedekah rutin setiap subuh, yang paling berhak itu orang tua kita memang. Apalagi mereka sangat membutuhkan. Apakah seorang anak tidak diizinkan bersedekah kepada ibu kandung atau saudara kandungnya? Kenapa tidak izin? Justru dianjurkan. Yaitu karena sedekah kepada kerabat itu adalah sedekah dan silaturahim. Dua dapatnya itu. Silaturahim dengan sedekah. Terutama uang yang sudah diniatkan untuk infak subuh tersebut. Ya, infak subuh itu kan artinya karena dilakukan di waktu subuh. Kepada siapapun itu bebas diberikan. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bercumbu suami istri di siang hari bulan Ramadan? Ini masih muda atau sudah tua? Ya, kalau pasangan baru jangan. Ya, kalau masih pasangan nikahnya baru di pertengahan Sya'ban itu jangan. Tapi kalau sudah lama maka dibolehkan. Maka dibolehkan selama tidak khawatir lewat. Nah, apakah suami keluar air mani apakah puasa? Kalau keluar mani batal. Keluar mani batal. Ya. Tapi kalau keluar mazi ada khilaf di antara para ulama. Kalau keluar mani batal puasanya dan wajib di qada. Cuma dia tidak kena kafarah. Sebab kafarah itu kalau dia berjima atau bersetubuh. Tapi kalau hanya sekedar bercumbu dan keluar maninya, maka dia batal puasanya, tapi dia punya kewajiban untuk melanjutkan. Nah, wallahu taala alam. Maka sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa yang diberikan, atas bahkan juga bantuan yang sampai kepada saya. Semoga menjadi amal saleh yang Allah lipat gandakan pahalanya. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur.
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.